Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nurwana. Saya dari program studi Tadris IPA Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang dimana pada video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik. Sebelum kita mengetahui lebih jelas tentang manajemen peserta didik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari manajemen peserta didik. Pengertian dari manajemen peserta didik adalah peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pemerintah atau swasta. Akan tetapi, secara etimologis, kata manajemen merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang berarti manajemen, yang terdiri dari kata manage atau to manage yang berarti menyelenggarakan, membawa, atau mengarah. Jadi, dapat disimpulkan untuk pengertian manajemen peserta didik merupakan pengembangan kata antara manajemen dan peserta didik. Sehingga dapat dideskripsikan manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala yang berkaitan dengan peserta didik, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar yang efektif. Setelah mengetahui pengertian dari manajemen peserta didik, selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih ruang lingkup manajemen peserta didik. Pada ruang lingkup peserta didik terbagi atas 4. Adapun ruang lingkup dari manajemen peserta didik yang pertama adalah perencanaan peserta didik, di mana pada perencanaan peserta didik meliputi hal-hal yaitu yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua, rekrutmen peserta didik, yang ketiga, seleksi peserta didik, yang keempat, analisis peserta didik baru, yang kelima, penempatan peserta didik, dan yang terakhir ada pencatatan dan pelaporan peserta didik. Adapun ruang lingkup manajemen peserta didik yang kedua yaitu pembinaan peserta didik yang meliputi layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin, layanan kesehatan, layanan transportasi, dan layanan asrama. Yang ketiga, ada ruang lingkup evaluasi peserta didik, yang dimana pada ruang lingkup evaluasi peserta didik terbagi atas 2 program yaitu program remedial dan program pengayaan. Adapun ruang lingkup yang terakhir yaitu mutasi peserta didik, yang dimana secara garis besar mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah yang lain atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Setelah mengetahui pengertian dan ruang lingkup peserta didik, selanjutnya kita harus mengetahui prinsip manajemen peserta didik. Prinsip dari manajemen peserta didik adalah sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Jika sesuatu tersebut tidak dipedomani lagi, maka akan tinggal sebagai suatu prinsip. Yang terakhir, ada model pendekatan manajemen peserta didik, yang dimana model pendekatan manajemen peserta didik itu terbagi atas 3 yaitu pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan terpadu. Setelah mengkaji lebih dalam tentang manajemen peserta didik, dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Nah, mungkin hanya itu penjelasan singkat tentang manajemen peserta didik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.